Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.2, yaitu keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Saya Jendriani Muramina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDM YW Kabupaten Sumba Timur. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan memperkenalkan ibu fasilitator saya yang hebat, Ibu Rambu Ika Marambahau, dan Bapak pengajar praktik saya yang hebat, yaitu Bapak Sulistyo. Untuk menjelaskan koneksi antar materi, saya menggunakan refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa atau fact, momen yang paling penting dan sangat menantang sehingga mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 ini adalah ketika mengerjakan tugas-tugas dengan rentang waktu yang telah ditentukan secara rutin. Tugas tersebut sangat mampu mengeksplorasi cara berpikir calon guru penggerak untuk menggali informasi yang luar biasa, begitu banyak. Selain tugas mandiri, ada juga tugas kelompok. Di sana kami diberi waktu yang sangat singkat, hanya sehari, namun kami harus mampu membagikan hasil pemahaman kelompok kami kepada kelompok lain melalui presentasi. Dalam momen ini juga, saya mempelajari dalam modul 1.1, yaitu yang pertama, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini, bahwa guru adalah pamong, yang bermakna bahwa guru bertugas mendidik dan mengajar anak sepanjang waktu dengan kasih sayang. Yang kedua, interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu memahami makna berhamba pada murid, di mana seorang guru harus memperhatikan kebutuhan belajar murid, menyesuaikan kodrat keadaan siswa, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, semboyan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarso Suntulada, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani menjadi dasar pendidikan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya penanaman budaya lokal dalam pendidikan dalam rangka membentuk murid yang berbudi luhur. Dalam modul 1.2, topik yang saya pelajari yaitu mulai dari diri, di mana saya mempelajari nilai yang terkandung dalam diri dan membuat trapesium usia. Saya menyadari peristiwa positif dan negatif yang pernah saya alami ketika sekolah dulu, membekas hingga saat ini. Yang kedua, pada materi sistem kerja otak, saya mempelajari bahwa cara kerja otak manusia terbagi menjadi 3, yaitu cara kerja lizard atau reptil, otak mamalia, dan otak luhur primata atau neokorteks. Yang ketiga, orang yang berpikir lambat bukan berarti berpikir lemot, tetapi orang yang berpikir menggunakan otak luhur atau neokorteks yang berfungsi berpikir strategis, kreatif, dan metakognitif. Dalam modul 1.2 juga saya mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, membuka ruang kolaborasi, dan mendorong kepemimpinan murid. Dengan dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pahami tersebut, maka saya harus kompeten terkait dengan nilai-nilai guru penggerak agar saya mampu untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai pendidik ataupun sebagai guru penggerak. Ada 6 poin penting sebagai gambaran keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2, yaitu 1. Merdeka belajar. Seorang guru penggerak harus mampu untuk mengembangkan nilai-nilai guru penggerak untuk dapat menciptakan merdeka belajar bagi murid. 2. Profil pelajar Pancasila. Seorang guru penggerak harus mampu menjadi contoh atau teladan bagi lingkungan sekitar, sehingga hal tersebut akan menguatkan kemampuan untuk mewujudkan merdeka belajar dengan 6 dimensi
profil pelajar Pancasila. 3. Kodrat alam. Guru penggerak harus mampu untuk dapat mengembangkan potensi muridnya sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki oleh murid. 4. Agen perubahan. Guru harus mampu menjadi agen perubahan yang mampu untuk menggerakkan setiap sudut pendidikan hingga merdeka belajar dapat terwujud. 5. Ekosistem pendidikan. Guru penggerak mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas berlandaskan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan 3 kunci utama, yaitu sebagai teladan nyata, motivasi, dan merdeka belajar. Dan yang terakhir, totalitas. Guru penggerak dituntut untuk dapat melayani murid sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya secara holistik, yaitu tajam pikirnya, halus rasanya, serta sehat dan kuat raganya. Refleksi yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Sebelum mengenal program guru penggerak, saya merasa bagaikan sebuah botol yang benar-benar kosong dan laksana tumbuhan yang begitu kerontang dan sangat memerlukan siraman air untuk kehidupannya. Air di sini adalah limpahan ilmu yang sangat bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, namun bagi orang lain juga. Ilmu pengetahuan itu benar-benar saya dapatkan dari program guru penggerak ini, di mana di program ini bukan hanya ilmu pengetahuan secara akademik, namun juga sosial kemasyarakatan. Di sini kami dibina untuk terbiasa saling berbagi dan berkolaborasi, sehingga ilmu yang didapatkan dapat lebih menyebar dan bermakna. Selain itu, dapat kami implementasikan langsung di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran atau findings. Sebelum momen tersebut, tadinya saya berpikir bahwa menjadi seorang guru itu adalah tentang bagaimana kita menyampaikan materi kepada murid, bagaimana murid mendapatkan nilai yang tinggi atau mengedepankan ranah kognitif pada materi pembelajaran yang harus selesai dengan pencapaian pada ranah KKM. Sekarang saya berpikir bahwa seorang guru harus memiliki orientasi bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik harus aktif karena mereka sebagai subjek pembelajaran dan membentuk kelompok diskusi dan komunitas pembelajaran untuk memberi keberanian pada murid dalam upaya melatih menggali potensi mereka. Yang keempat, penerapan ke depan atau future. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dimulai dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai berikut. 1. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menuntun atau bersikap among sesuai dengan minat, bakat, dan tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model-model pembelajaran yang bervariatif sehingga murid-murid tidak bosan dengan teknik mengajar saya. Yang ketiga, saya selalu melakukan refleksi di setiap pertemuan. Refleksi sangat penting guna menggali kemampuan, daya ingat, dan daya nalar sehingga mampu mengevaluasi sesuatu dengan tepat dan penuh solusi. Yang keempat, saya menambah ilmu dan wawasan dengan mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi, nilai-nilai, dan peran guru penggerak. Dan yang kelima, saya berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat menggerakkan komunitas praktisi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih.